Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rakila Prismart dari kelas 2 SIA. Di video pertemuan 14 ini, saya akan membahas mengenai finalisasi dari proyek Bina Desa ini. Pertama itu ada mempersiapkan logo. Nah, kebetulan logo yang saya gunakan adalah seperti ini, dengan nama websitenya adalah Si Desa. Saya menggunakan logonya itu logo horizontal saja, tidak bikin logo vertikal dikarenakan saya tidak menggunakan logo tersebut. Nah, untuk di tampilannya yaitu seperti ini. Jadi logonya itu saya buat logonya aja, terus untuk tulisannya itu sesuai dengan warna navbar yang saya buat. Nah, untuk logo ini itu caranya pada saat kita membuat di profile, pada saat kita menambahkan profile dari si desanya, maka nanti bisa mengupload logo, nanti logonya itu akan keluar di navbarnya. Kemudian pada saat kita login, itu di bagian sininya juga saya memberikan logo juga. Kemudian ada sedikit detail kecil aja, nggak kelihatan sebenarnya. Itu di bagian sini ada logo si desanya. Kemudian lanjut untuk yang kedua, yaitu ada data dummy, ada 30-100 data. Di sini saya pilih itu ada 30 berita, 55 agenda, dan 30 galeri. Jadi kalau kita buka, nah agendanya ada seperti ini. Ada sekitar 55, tapi ada beberapa file yang saya belum masukin fotonya dikarenakan keterbatasan mencari fotonya. Seperti ini isinya. Sampai ke 7. Nah, yang terakhir seperti ini. Jadi saya buat per halaman per page itu isi datanya ada 9 data. Kemudian kalau untuk galeri seperti ini juga ada sekitar 30 data, tapi ada beberapa data yang saya belum masukin fotonya dikarenakan keterbatasan tadi untuk mencari fotonya. Terus karena di sini kita tidak login, jadi kita tuh hanya bisa melihat detailnya aja, nggak bisa ngedit, nggak bisa nambah, nggak bisa menghapus. Nah, detailnya tuh seperti ini. Jadi ada kayak posyandu, terus deskripsinya, terus ada fotonya. Terus kemudian untuk berita juga sama. Itu ada judulnya, ada deskripsinya, ada kategori beritanya, ada siapa yang buatnya, terus ada tanggalnya juga, terus ada fotonya juga. Ini ada sekitar 30 data. Nah, tapi ada beberapa yang belum saya masukin fotonya juga karena masih banyak bingungnya, karena susah mencari fotonya. Terus kalau misalnya kita tekan baca selengkapnya itu baru ada fotonya, kemudian ada isi beritanya seperti apa. Lalu lanjut ke yang selanjutnya, itu menyediakan foto atau gambar placeholder jika user tidak upload gambar. Jadi kalau misalnya kita nggak ada isinya, kita ambil contoh dari isi berita aja. Ambil yang paling belakang. Nah, kalau misalnya dia nggak masukin foto, nanti yang bakal keluar adalah placeholder ini. Jadi untuk codingannya itu di bagian berita, di indeksnya, saya tambahkan if else-nya. Jadi kalau misalnya dia nanti masukin gambar, nah gambarnya itu akan dimasukin ke storage upload berita. Kemudian jika dia nggak upload foto, maka gambar yang akan masuk itu gambar yang sudah saya masukin itu gambar placeholder. Jadi dia seperti ini gambar placeholdernya. Begitu juga di galeri dan juga di agenda. Kemudian selanjutnya ada mempersiapkan gambar menggunakan gambar Indonesia. Nah, ini rata-rata gambar yang saya gunakan di dalam sini itu adalah gambar-gambar Indonesia atau orang Indonesia.
Di sini juga, di agenda juga. Gambar-gambar Indonesia, dan kebetulan di bagian dashboardnya juga seperti ini. Terus gambar-gambar desanya ini tuh ada di Indonesia juga. Kalau nggak salah ada yang beberapa di bagian timur. Kemudian ini juga di Indonesia. Mempersiapkan halaman detail yang menampilkan informasi sesuai topik. Nah, kalau untuk detailnya itu, untuk si agenda, itu saya tidak membuat detail karena di sini udah detail sekali, ada lokasinya, kapan dimulai, kapan selesai, penyelenggaranya siapa, terus ada judul dan juga ada deskripsinya gitu. Dan ini biasanya itu deskripsinya itu deskripsi singkat, jadi saya nggak buat halaman detailnya. Kemudian kalau untuk galeri, ini versi guest ya. Kalau misalnya kita tekan detail, itu ada fotonya. Ini harusnya fotonya nggak bisa dihapus. Terus ada judulnya, terus ada deskripsinya juga, sama ada fotonya. Kalau untuk berita, itu jika dilihat detail, itu tuh ada judulnya, terus ini tuh masuk ke kategori apa, yang nulis siapa, waktunya, ini waktu di-uploadnya kalau nggak salah saya, waktu terbitnya, terus ada fotonya, terus ada si deskripsinya. Selanjutnya itu mempersiapkan footer sesuai dengan judul topik. Nah, footer di sini yang saya gunakan itu ada, saya menjelaskan si desa itu menyediakan informasi profil desa, agenda kegiatan, berita, dan juga dokumentasi galeri. Terus kemudian di sini ada menu ya saya buat. Nah, di sini menu itu bisa ditekan kayak saya profil desa, kita ke profil desa langsung seperti ini. Kemudian ada kontak desanya, ini saya buat ada lokasinya, terus email, nomornya, seperti itu. Terus ini ada kredit dari HTML Codex-nya juga. Kemudian selanjutnya itu adalah menampilkan bagian pengembangan itu atau developer. Nah, saya buatnya itu di bagian navbar itu ada developer. Kemudian jika dibuka itu ada foto yang pertama, terus nama saya, NIM, program studi, terus kuliah kampus, terus ada email yang bisa ditekan juga. Terus ini ada sedikit mengenai websitenya yang saya buat. Kemudian di sini ada link LinkedIn saya. Ini ada link LinkedIn saya. Kemudian ada link GitHub-nya, isi profil guys. Kemudian ada Instagram saya. Kemudian selanjutnya ada identitas modul. Kalau misalnya guest itu ada halaman about atau tentangnya, mengenai tujuan, alur, dan tambah gambar pendukung agar lebih menarik. Nah, kalau untuk saya itu about-nya seperti ini. Jadi ada tujuan si aplikasi atau websitenya. Terus nih seperti ini ada data yang terpusat, kolaboratif, dan transparansi. Terus alur aplikasinya itu seperti apa. Kemudian lagi ada di admin dan guest. Itu untuk config DB ini saya belum melakukan belum melakukan percobaannya. Mungkin akan saya coba di pertemuan selanjutnya. Terus yang terakhir ada semua perubahannya itu diterapkan di Always Data. Nah, ini kebetulan sudah saya masukkan ke Always Data. Namanya itu Naila Profil Always Data Net. Seperti itu. Saya sedikit menjelaskan juga mengenai alur aplikasi web yang saya buat. Jadi yang pertama itu kalau misalnya kita tanpa login, kita bisa lihat seperti ini dashboardnya, singkat aja. Lalu di bagian agenda, galeri, dan beritanya itu kita hanya bisa lihat datanya aja. Nah, kemudian kalau untuk di profil itu juga sama, bisa lihat visi dan misinya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau mengedit, mau menghapus, mau menambahkan, itu kita harus login dulu, loginnya sebagai admin. Di sini kebetulan role yang saya gunakan hanya admin seperti itu. Seperti ini.
Kemudian kalau misalnya kita masuk ke dalam ke dalam akun admin itu bakal keluar home, about juga, profil. Nah, kemudian kalau misalnya kita di agenda itu bisa nambah, terus bisa nge-edit, bisa ngapus datanya juga. Kemudian kalau di profil juga sama, itu bisa ngehapus sama nge-edit. Nah, kalau di sini itu datanya cuma satu. Jadi kalau misalnya kita hapus data yang ini, nanti baru muncul tombol untuk menambahkan si profilnya, seperti itu. Kemudian untuk sama seperti agenda, galeri, dan berita juga sama, bisa nambah, bisa ngedit, bisa ngapus. Kemudian di berita ini ada drop down untuk si kategori beritanya, seperti ini. Seperti biasa aja. Ini juga saya udah buat sekitar 30 kategori. Bisa ditambah, bisa dihapus juga. Nah, untuk kategori berita ini saya nggak buat untuk bisa dilihat tanpa login seperti itu. Kemudian warga dan user juga saya tidak memberikan akses sama orang yang tidak login sebagai admin, karena menurut saya kalau misalnya untuk user ini kan ya role-nya apa seperti itu kan. Kemudian kalau untuk warga itu kebetulan tidak data di warga ini tidak ada yang berhubungan dengan galeri, berita, ataupun agenda atau profilnya juga. Jadi tidak ada yang jadi saya menganggap ini sebagai data warga biasa saja. Kemudian kalau untuk kita tekan ikonnya ini itu ada waktu masuknya, ini sudah sesuai dengan waktu Indonesia. Kemudian ada tanggal, bulan, dan tahunnya. Kemudian di sini juga ada tombol logout, seperti itu. Kalau untuk navbarnya dia biasa aja seperti ini. Terus nanti pas ditekan ini langsung ke profil. Kemudian ini profil singkatnya. Kemudian ini ada data kayak beritanya ada berapa sekarang, agendanya ada berapa, galerinya ada, isinya ada berapa. Seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk saya mengkelompokkan misalnya si yang tanpa login itu bisa lihatnya gimana gitu ya. Nah, itu saya menggunakan mana dia? Nah, saya menggunakan add out ini. Jadi kalau misalnya dia tuh login sebagai admin, nanti baru bisa lihat si berita editnya gitu-gitu. Sama juga seperti yang Nah, tambah data ini juga. Kalau misalnya dia tuh login sebagai admin, baru nanti dia bisa nambah data. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata, lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.